3, 2, 1, close the door. Ada Oke, apa? bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 1 akan membahas sebuah materi tentang pengawasan dan tata kelola lembaga keuangan syariah. Oke, next, materi yang pertama. Oh ya, sebelumnya kami perkenalkan dulu kelompok 1. Yang pertama ada Gerald Abdulghani, kedua Fandi Saputra Galeko, ketiga Heldi Eka Saputra, keempat Rizal N. Kawulusan, kelima Nurhuda Sarjana Mukti, keenam Siti Hawa, ketujuh Jamal Malik Saputra, 8 ada Muhammad Fahri Zain, dan ke-9 ada saya sendiri Gina Huiningsi, ke-10 ada Inggar Dwirani. Oke, selanjutnya. Nah, masuk ke materi pertama, silahkan. Oke, di sini saya yang ngambil materi pertama. Ada nggak suaranya? Ada kok, kedengeran. Oke. Lanjut ya, konsep pengawasan lembaga keuangan syariah. Konsep pengawasan terhadap praktek keuangan yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah memiliki sejumlah landasan, yaitu landasan syariah dan landasan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Landasan syariah biasanya diacu misalnya adalah pemahaman terhadap Quran Surah Al-Arsh ayat 1-3 yang terjemahannya adalah demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat, menasihati supaya menaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Next. Ini tata kelola siapa nih? Selanjutnya, tata kelola perusahaan atau bisa corporate governance. Tata kelola perusahaan adalah sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal oleh manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan semua pemangku kepentingan atau stakeholder. Selanjutnya, adapun prinsip dasar tata kelola yang ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu transparansi. Transparansi yaitu keterbukaan dalam proses dan pengungkapan informasi kinerja perusahaan secara akurat. Yang kedua yaitu independensi atau kemandirian, yaitu keadaan melaksanakan tugas dan wewenang tanpa tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang ketiga yaitu keadilan dan kesetaraan, yaitu perlakuan yang adil dan setara terhadap stakeholder dalam memenuhi hak-haknya yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat yaitu akuntabilitas, yaitu pengelolaan perusahaan sesuai dengan tujuan dan kewenangan yang didasari etikat yang baik. Yang kelima yaitu responsibility, yaitu pertanggungjawaban kepada stakeholder sesuai peraturan dan etika usaha yang berlaku di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta sesuai peraturan yang berlaku, sesuai perundangan yang berlaku. Berikutnya Dewan Pengawas Syariah oleh Mbak Gina. Oke, Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itu wajib ya dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS maupun BPRS. UUS itu maksudnya unit usaha syariah, seperti itu. Kemudian Dewan Pengawas Syariah atau DPS juga diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia tentunya. Dewan Pengawas Syariah juga bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank. Agar apa? Agar kegiatan bank itu sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian, next. Nah,
Tugas dan tanggung jawabnya DPS. Yang pertama, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Kedua, mengawasi proses pengembangan produk baru bank. Ketiga, meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya. Nah, kemudian yang keempat, melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. Dan yang terakhir, meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka tugasnya. Oke, selanjutnya. Yang kemudian ada syarat menjadi anggota DPS. Tentu sebelum DPS itu ditunjuk oleh perbankan syariah maupun UUS melalui RUPS atau rekomendasi dari DSN MUI, tentu ada syaratnya nih. Yang pertama, integritas. Yang paling setidaknya mencukupi yang pertama memiliki akhlak dan moral yang baik. Yang kemudian, yang kedua, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan undang-undang lain yang berlaku. Nggak mungkin toh istilahnya kalau DPS ini kalau jadi anggota, tapi nggak tahu misalnya untuk regulasinya seperti apa gitu kan. Yang ketiga, memiliki komitmen terhadap pengembangan bank yang sehat, terpadu, atau sustainable. Maksudnya bahwa DPS ini harus memiliki komitmen bahwa dengan dia punya jabatan di DPS ini, dia dapat memajukan bank syariah, dia dapat membuat bahwa bank syariah ini ke depannya semakin prospek, semakin bagus, dan semakin menjangkau pasar yang lebih luas seperti itu. Yang ketiga, tidak termasuk dalam daftar tidak lulus bagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Biasanya ketika sebelum anggota DPS maupun Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sebelum sah menduduki posisinya itu ada uji kepatutan ya terkait hal-hal yang seputar perbankan yang diatur oleh OJK seperti itu. Kemudian yang kedua yakni kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum, dan memiliki reputasi keuangan yang paling kurang mencakup tidak termasuk dalam daftar kredit macet. Maksudnya dalam kolektivitas saya dia call 1 dan yang mana kreditnya selalu lancar, tidak pernah ada tunggakan atau seperti apa. Kalau memang seperti itu kan otomatis bahwa kayak kemampuan orang tersebut itu kayak diragukan dong. Kalau untuk secara keuangan sendiri aja mereka bermasalah gitu, apalagi kalau dalam mengelola perbankan seperti apa. Kemudian yang terakhir, tidak pernah dinyatakan pilot atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pilot dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan. Seperti itu. Selanjutnya. Ya, selanjutnya di sini saya akan bahas tentang undang-undang yang mengatur DPS. Undang-undang yang mengatur DPS yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu di pasal 32. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut menjelaskan tentang perbankan syariah dan tentang kewajiban penyusunan DPS, pengangkatan DPS, tugas pokok DPS, dan ketentuan lebih lanjut. Nah, untuk penjelasannya itu sendiri, untuk poin pertama tentang kewajiban penyusunan DPS. Penyusunan DPS adalah wajib untuk seluruh bank syariah dan bank umum syariah yang memiliki unit usaha syariah. Bank konvensional menjadi bank induk dalam unit usaha syariah, sedangkan kegiatan syariah yang disebut dilakukan oleh unit atau cabangnya. Walaupun bank terbentuk konvensional, apabila ada operasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, maka harus ada DPS di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan syariah tidak menyeleweng dari prinsip syariah. Kemudian poin yang kedua tentang pengangkatan DPS. Dewan Pengawas Syariah diangkat dalam rapat umum pemegang saham. Artinya, seluruh pemegang saham perusahaan mengetahui siapa DPS yang ditetapkan. Tidak asal memilih, anggota DPS pun harus didasarkan pada pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Ulama atau disebut MUI. Hal ini dikarenakan MUI sebagai lembaga yang mengayomi kegiatan dengan berprinsip syariah di Indonesia. Dengan demikian ada jaminan bahwa DPS akan bekerja secara murni dengan prinsip syariah. Untuk poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hawa. Selanjutnya yang ketiga, tugas pokok DPS.
tugas pokok DPS itu sendiri memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Dewan Direksi. Seperti diketahui, direksi menjalankan pengurus untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Nah, peran DPS itu sendiri memberikan pertimbangan kepada direksi agar kegiatan pengurus yang dilakukan olehnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat itu ketentuan lebih lanjut. Ketentuan lebih lanjut mengenai DPS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu peraturan yang juga mengatur DPS itu sendiri adalah Bank Indonesia. Mungkin bisa dilanjut untuk ini yang selanjutnya, pemateri selanjutnya. Ya, hubungan DSN, DPS, LKS. Ini siapa ya kira-kira? Ya, ini saya. Oke, silahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, dan Lembaga Keuangan Syariah. /24/PBI/4 struktur organisasi pengawasan syariah di Indonesia mengakui adanya 2 level pengawasan syariah, yaitu 1. Level pengawasan pertama adalah Dewan Syariah pada level nasional yang biasa disebut sebagai Dewan Syariah Nasional atau DSN. DSN adalah lembaga non-pemerintah yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang berfungsi untuk mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN selanjutnya dijadikan rujukan bagi pihak regulator, baik itu Bank Indonesia maupun otoritas jasa keuangan, dalam menerbitkan peraturan terkait dengan produk dan layanan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, fatwa DSN bersifat mengikat bagi para pelaku industri. Organisasi yang kedua adalah Dewan Syariah pada level perusahaan atau pada level lembaga keuangan syariah yang disebut Dewan Pengawas Syariah. Ini semua sudah diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Selanjutnya, DSN mengeluarkan fatwa yang dijadikan rujukan bagi pihak regulator BI atau OJK dalam menerbitkan peraturan terkait dengan produk dan layanan lembaga keuangan syariah. Pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah pada level perusahaan. Dalam PBI nomor 11 33 PBI 2009, DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan syariah. Pengawasan DPS meliputi 2 hal, yaitu pertama, pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank, yang kedua, pengawasan terhadap kegiatan bank. ya berikut ini bagan terkait dengan hubungan antara DSN, DPS, dan juga lembaga keuangan syariah. Ya, seperti yang kami jelaskan tadi, bahwa dari DSN itu membuat atau membahas mengenai pelaksanaan di lapangan, ya kemudian itu diserahkan kepada DPS untuk kemudian disampaikan kepada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan kemudian oleh direksi dari lembaga keuangan syariah itu dibahas, didiskusikan untuk diterapkan. Nah, kemudian akhirnya diterapkan oleh bagian terkait, misalnya mengenai akad-akad syariah, ya akad-akad mudharabah, musyarakah, dan lain-lain itu diterapkan oleh bagian-bagian terkait. Dan itu semuanya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya, Ya, oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami karena sudah di akhir sesi dan tidak ada pembahasan lagi. Dan kami memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan pada sesi pelaksanaan pembuatan video ini. Dan kami haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.